Halo teman-teman Banyumas Lover, kembali lagi kita di studio Kejawa KN1 Banyumas, dan kali ini versi lapangan. Dan teman-teman, kita sekarang bersama teman-teman dari KKN mana? Desa Brani. Desa Brani. Dari kampus mana dulu dong? Dari kampus Jenderal Kampus Jenderal Sudirman. Biasa grogi, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu namanya siapa, dari mana, fakultas apa, jurusan apa, dari sebelah sini dulu. Halo semuanya, namaku Rosalin atau biasa dipanggil Alin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wah, anak ekonomi guys. Lanjutnya. Oke, halo semuanya, namaku Valentino Febrian Wiguna, biasa dipanggil Valen. Aku dari Fakultas Kedokteran Unsur. Pak dokter. Lanjutnya. Salam kenal semuanya. Kenalin, namaku Bunga dari Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu budaya. Halo, namaku Arya Rizky, biasa dipanggil Arya, dari Fakultas Hukum, asal Purbalingga. Berapa orang di tim Desa Brani dan fakultasnya apa aja? Apal nggak? Nggak apa? Fakultasnya nggak apa. Oke, tapi sama-sama apal. Oke. Halo semua, aku Kordes di sini, KKN Desa Brani. Total anggota semua KKN aku ada 11 orang. Mungkin bidangnya aja ya, Mbak. Ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan lain-lain lah, banyak gitu. Dan masing-masing bidang menduduki ininya masing-masing. Gitu. Dan kira-kira berapa lama nih di sini? Dari kapan sampai kapan? Oh, kalau KKN itu mulai tanggal 10 kemarin. Tapi kita pindahan tuh dari tanggal 9 udah di sini gitu. Nantinya mau 35 hari kalau kurang lebih ya, sampai tanggal 13 Agustus gitu. Oke, sebenarnya sampai tanggal 13 Agustus di Betul. sini. Dan teman-teman, mumpung kita bersama teman-teman KKN ya, ini kan pasti Gen Z ya. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar kesehatan reproduksi dan bayangan mereka tentang keluarga. Ini boleh bebas siapa dulu yang mau jawab ya. Ini bukan tes akademik teman-teman. Menurut kamu nih, baik menurut cowok maupun cewek yang di sini, menurut kamu penting nggak sih ngerencanain punya anak sejak masih muda sebelum nikah? Menurut kalian, mau dari cewek boleh, dari cowok boleh, penting nggak sih ngerencanain anak dari sebelum menikah? Mau siapa dulu? Mau saya dulu? Nggak harus pinset ya? Boleh deh dari cowok dulu deh situ. Jadi Mas Dokter dulu. Oh, Mas Dokter. Bener. Mas Dokternya sangat tinggi ya. Gimana nih Mas? Mungkin ya aku sharing dikit terkait sudut pandangku terkait perencanaan punya anak sebelum nikah. Jadi kalau perencanaan sendiri itu jelas perlu, karena namanya anak ya itu kan istilahnya hasil dari pernikahan, di mana anak itu harus disiapkan sebaik-baik mungkin. Kita harus siapin semuanya, mulai dari kondisi ekonomi, kemudian dari hubungan orang tua dan lain-lain. Jadi kalau menurutku itu penting banget, semua harus dipersiapkan sejak dini biar nanti tujuannya ketika si anak lahir ke dunia, hidupnya itu ya sudah terencana, sudah terjamin semua. Oh, luar biasa. Ini dari cowok nih. Boleh dari cewek? Gimana nih? Udah kebayang belum punya perencanaan nanti punya anak kapan nikah gitu-gitu? Silakan. Ya, kalau dari perspektif saya seorang cewek yang nantinya akan menjadi ibu, pastinya itu sangat penting ya Kak. Karena untuk jangka panjangnya pasti kan harus memperhitungkan terkait ekonominya, gaya parentingnya itu juga penting gitu. Jadi merencanakan berapa banyak anak yang nantinya akan dilahirkan itu sangat penting. Oke, baik. Nah, ini dari dua sebelah sini sudah nih. Kayaknya dua sebelah sini harus tanya ini. Kita pernah sempat booming tentang child free. Nah, dari pendapat sendiri, boleh dari dengar dari teman di lingkungan kalian, ada nggak sih yang pro itu, dan kalau menurut kamu sendiri pro child free nggak? Kalau dari lingkungan saya ya, kebanyakan berencana punya anak sih, seenggaknya 1 atau 2 gitu ya, karena di daerah saya itu karena kondisinya mungkin masih tradisional gitu, masih konservatif gitu, jadi mereka nggak pengen bloodline-nya atau keturunannya berhenti gitu aja gitu, pasti punya sesuatu yang pengen diwariskan juga, dan
karena mereka kebanyakan udah lumayan mapan, jadi saya setuju. Tapi kalau saya sendiri yang belum yakin, saya pengen child free. Oke, siap. Kalau dari Mas Kordes, child free atau no? No kalau saya. No, kenapa Iya. no? Karena kalau dari saya nantinya juga, kalau pendapat saya pribadi ya, nantinya juga kepengin punya anak, kepengin ada yang meneruskan gitu dan lain-lain lah. Gitu. Oke, baik. Dan kalau menurut teman-teman nih, pandangan nikah muda. Walaupun tadi ada yang pro child free ya, pandangan nikah muda. Kalau menurut kalian nikah muda itu keren atau enggak? Wah, ini harus jawab semua sih. Dari sana boleh. Nikah muda. Nikah muda tuh berarti di bawah 25 lah ya? Di bawah 25 ya Kak. Ini harus kita timbang mapan atau belumnya dulu ya Kak ya. Kalau misal sudah mapan ya it's fine, tapi kalau belum, aduh itu sangat disayangkan. Sangat Karena disayangkan. ya balik lagi, ini kan kita mengintimatkan terkait ekonominya dan terkait watak masing-masing pasangan gitu. Jadi kalau saya rasa di bawah 25 sudah menikah itu kayaknya terlalu cepat Terlalu cepat. Kalau dari Pak menurut Dokter saya. 25. Pak Dokter berapa? 21. Aduh, oke. Mungkin kalau dari aku juga menurutku terlalu cepat kalau di bawah 25 udah menikah, karena ya kayak tadi menimbang beberapa faktor ya, misal dari ekonomi, apa hidupnya udah mapan atau belum, kemudian pastinya yang kalau menikah merencanakan punya anak itu kan butuh proses yang panjang, misal didiskusiin dulu semuanya. Terus terkait nikah muda juga apa ya, bisa dibilang belum tentu kalau maksudnya langsung nikah itu hubungannya udah hubungan antara pasangan itu udah matang, maksudnya belum menghadapi pedihnya dunia lah. Pedihnya dunia nih apa nih? Nikah muda. Menurut saya, walaupun saya child free, kurang setuju ya. Soalnya kan anak-anak di bawah orang-orang di bawah 30 ya. Bahkan yang sudah kerja pun kadang pola pikirnya itu masih labil, masih bahkan buat sendiri-sendiri pun belum tahu maunya apa. Apalagi buat anak yang mereka punya tanggung jawabnya besar. Sebaiknya jangan. Aku Des. Nikah muda. Kalau aku sependapat juga sama temen-temen ya, nikah muda itu kalau aku mungkin enggak dulu gitu. Baiknya kalau aku di atas 25. Di atas 25, baik. Nih karena udah ngomongin nikah muda nih. Mungkin teman-teman sering dengar di lingkungan tuh ada yang udah nikah di bawah 19 tahun. Karena something gitu ya, karena something. Kita sebut aja apa nih bahasa orang sini? Kebobolan gitu ya. Menurut kalian penyebab remaja atau orang-orang yang di bawah usia ideal menikah ini melakukan seks di luar nikah, kenapa? Wah, pertanyaan berat, kenapa dia langsung bilang wah? Wah, apa nih? Menurutmu nih, kenapa sih mereka sampai ke sana-sana gitu? Seperti yang sudah dipaparkan oleh kakak tadi ya terkait fatherless, itu menurut saya juga penting ya Kak. Oh oke. Ya, Peran karena ayah ya. Peran ayah betul, karena internal keluarga itu kan sangat dekat dengan kita. Kita setiap hari pasti bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tua, yang mana mereka akan jadi edukator pertama bagi seorang anak begitu. Jadi itu hal yang penting terkait fatherless dan mungkin itu menjadi pemicu utama juga barangkali ya. Oke. Kalau menurut Pak Dokter nih, kenapa ada remaja yang sampai ke sana-sana gitu? Mungkin ya kalau pandanganku sendiri terkait seks bebas ya, point of view. Mungkin utamanya karena di masyarakat sendiri bahas-bahas topik kayak gitu tuh masih dianggap sensitif, masih dianggap tabu. Jadi ibaratkan mungkin dari orang tua ataupun mungkin dari sekolah, dia itu seolah-olah kayak menutup-nutupi topik soal seks bebas dari anak-anak muda. Jadi dampaknya jadi mungkin mereka kurang tahu akibatnya apa, terus kurang tahu definisi seks bebas dan lain-lain. Jadi mungkin lebih ke kurang informasi. Jadi si anak-anak muda itu belajar dari teman-temannya, belajar dari sumber-sumber lain, ikut-ikutan temannya. Mungkin kayak gitu. Sumbernya nggak bisa dipercaya Iya. gitu ya. Baik. Kalau dari kamu sendiri, kenapa mereka sampai terjerumus ke sana? Mungkin jawabannya mirip sama teman-teman sebelumnya, kayak kurangnya edukasi entah itu dari keluarga atau dari
lingkungan kayak sekolah yang seharusnya ini penting ya supaya mereka tahu ini tuh bukan persoalan sepele yang tanggung jawabnya pasti panjang ke depan, terutama apalagi mereka yang masih remaja yang seharusnya mereka punya masa depan yang lebih luas gitu. Tapi itu juga kalau di lingkungan saya karena kebanyakan lingkungan dari lingkungan yang bahkan setelah dilarang orang tua pun itu masih dilakukan karena terbawa pergaulan kalau kebanyakan. Mungkin pergaulan itu seharusnya ya lebih diawasi, lebih ketat juga dilengkapin edukasi dari sekolah juga. Oke, siap. Pak Kodes, kenapa tuh mereka begitu? Kalau dari sudut pandang kamu? Kalau dari sudut pandang aku, kenapa mereka pada nikah muda? Yang pertama itu, kalau menurutku dari pergaulan dulu, lingkungan juga itu. Gimana cara mereka berteman, apa mungkin itu dianggap normal bagi mereka, mungkin itu bisa terjadi. Yang Normal kedua, nggak di lingkunganmu? di lingkungan saya enggak. Juga, oke. Gitu. Yang kedua, ini sih ke keluarga aja, peran keluarga. Mungkin orang tuanya nggak bilangin gitu, nggak nasehatin, jadi kebablasan gitu. Oke, siap. Baik teman-teman, ini karena ternyata banyak juga yang menurut kalian dari segi edukasi ya. Menurut kalian tuh edukasi tentang pendidikan seks juga ya, paling nyaman ya menurut kalian didapat atau diperoleh atau disampaikan dari mana nih? Jalur medsos kah? Jalur pendidikan kah? Atau jalur mana yang paling nyaman? Kalau dari saya edukasi langsung dari orang tua sih pastinya Kak. Orang tua. Karena kalau yang disebut kakak tadi terkait medsos, saya rasa untuk edukasi seks itu harus sudah dimulai sejak dini. Kalau sejak dini kan nggak mungkin kan untuk langsung main medsos gitu ya. Oke, gitu. Jadi baiknya langsung diedukasi secara langsung oleh orang tua. Berarti peran orang tua. Kalau Pak Dokter peran siapa nih? Mungkin kurang lebih sama. Peran utama itu awalnya dari orang tua di rumah. Jadi orang tua harus ngajarin terkait pendidikan seks terlebih dahulu. Mungkin setelah dari orang tua mungkin baru bisa ke sekolah, guru dan lain-lain. Soalnya kalau sosmed sendiri itu menurutku lingkupnya terlalu luas, terlalu umum. Jadi dia nggak spesifik, misal ke kelompok umur berapa ataupun orang tempat siapa tinggal gitu ya. Jadi menurutku yang lebih bagus tuh ya dari rumah, pertama dari rumah di keluarga, kedua di sekolah. Oke, dari unsur situ dulu ya. Pendidikan seks. Baiknya dari mana nih? Kalau menurut saya mungkin dari lingkungan ke orang tua, terus dari orang tua sendiri baru disampaikan ke anak-anak atau keluarga di rumah. Soalnya kalau pernah ada kasus ya sekolah beri seks edukasi itu langsung ke anak-anak dan ternyata ada orang tua yang kurang setuju, mungkin dianggap terlalu vulgar atau terlalu tabu ya? Iya, tabu atau nggak pantas. Jadi mungkin dari orang tua dulu, dari lingkungan ke orang tua dulu, terus dari orang tua itu baru disampaikan ke anak mereka supaya mereka bisa menyampaikan sesuai dengan cara mereka yang mungkin lebih cocok untuk mereka juga gitu. Kalau Pak Kodes sepakat nggak dari orang tua dulu atau jawaban lain? Saya sepakat. Oke, kalau sepakat nih, pertanyaan lain berarti. Karena sepakat. Kalau sepakat nih, teman-teman tadi edukasinya harus dimulai dari rumah. Nih, kalau kamu dikasih kesempatan, teman-teman ini dikasih kesempatan bikin sebuah program kampanye soal kesehatan reproduksi, edukasi seks gitu ya. Temanya bakal apa dan targetnya kira-kira siapa? Kalau dikasih kesempatan bikin kampanye tentang kesehatan reproduksi ataupun edukasi seks, mau bikin kayak apa, temanya apa, sasarannya siapa? Ada yang sudah punya jawaban dulu? Kemarin sih udah ya. Udah, coba. Kemarin apa tuh? Ayo, hobbing pak nih. Penyakit menular juga kemarin. Mau bikin siapa? Boleh, silakan. Mungkin kalau dari aku sendiri utamanya itu terkait bahaya seks bebas. Jadi bahaya seks bebas dan bahaya kehamilan dini. Utamanya itu. Jadi bahaya seks bebas kayak misalkan penyakit menular seksual itu yang didapat dari berhubungan dengan
banyak orang, ganti-ganti orang. Itu harus ditegasin dulu, baru jelasin juga terkait kehamilan usia dini di bawah 20 tahun itu kan kehamilan yang beresiko tinggi ya. Jadi itu juga harus dijelasin dengan tujuan ya biar ya istilahnya nakut-nakutin lah. Caranya gimana tuh? Bikin Ya. apa? Sasarannya ke siapa dulu? Kalau sasaran mungkin idealnya ke anak SMP mungkin ya, paling awal. Anak Paling SMP mudah awal. mungkin di anak SMP. Sampai. Kalau ya sampai SMA bisa, cuma paling awal tuh idealnya kalau menurutku di anak SMP. Oke, Pak. Sepakat? Ada jawaban lain? Oke, berarti temanya itu caranya nih. Oh, pakai pertemuan? Atau Kalau pakai apa? Udah kepikiran belum caranya? Jujur belum. Oke, gak apa-apa. Ya kalau cara ya paling ya di sekolah-sekolah sih. Soalnya kan ada pentingnya juga ngajar di sekolah kayak menegaskan kembali pentingnya pergaulan bebas karena kan sekolah itu tempat ya para murid-murid itu belajar. Jadi mungkin di sekolah kalau. Oke, baik. Di sekolah dulu ya. Dan ini pertanyaan pribadi nih teman-teman. Kalau menurut kalian sudah sejauh mana paham atau mendapatkan pendidikan tentang seks? Kan nggak apa-apa ya. Kemudian pengen, ini aku belum tahu nih, baru mulai. Atau sudah cukup gitu. Ini kalau Pak Dokter yang jawab, jangan. Pak Dokter pasti udah belajar anatomi. Sudah belajar sejauh mana gitu, sudah tahu sejauh mana tentang pendidikan seks? Kalau belajar mungkin enggak ya, cuman cukup tahu bahayanya free sex itu seperti apa. Tapi belum pernah melakukan ya, maksudnya. Saya lagi nggak menuduh, saya lagi menuduh. Cuma tahu, makanya itu ya untuk diri sendiri aja lah. Oke, baru tahu sih. Kalau kamu sudah sejauh mana pemahaman tentang sex education? Mungkin sebatas kalau seks bebas itu bukan hal yang baik dan harus dihindari. Terus kebanyakan bahayanya ya kayak penyakit HIV/AIDS, terus komplikasi kalau misalnya melahirkan, terus resiko besar karena keguguran juga atau malah ke meninggalnya si ibu dan mungkin cara pencegahannya sedikit mungkin. Oke, baik. Pak Dokter harusnya tahu banyak, jadi lewatin. Udah tahu sejauh mana? Gak apa-apa. Sejauh mata memandang. Wih, sejauh mana? Mana? Dari apanya? Karena saya dari kecil selalu ditegesin untuk terkait dengan batasan dengan laki. Gitu. Oke, Karena itu juga menjadi landasan saya untuk sampai sekarang. boundaries gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman, pertanyaan terakhir yang mungkin ini pengen teman-teman jawab dari hati. Wah, dari hati. Siapa nih? Kira-kira nanti ketika kalian berkeluarga, bayangannya keluarganya tuh mau kayak bakalan ngajarin kayak apa atau dibentuk konsepnya gimana tentang besarin anak, tentang berkeluarga itu dengan pasangan gitu-gitu. Ketika nanti aku sudah berkeluarga atau ketika nanti aku akan berkeluarga, aku akan bagaimana? Dimulai dari mana? Pak Dokter dulu. Nah, Pak Dokter dulu nih, karena dari tadi Pak Dokter belum jawab. Mungkin ya kalau bayanganku sendiri terkait keluarga pastinya tuh keluarga yang ideal menurutku itu keluarga yang istilahnya transparan lah, maksudnya nggak misal dari suami ke istri ataupun dari suami dan istri ke anak itu nggak ada ya kayak nutup-nutupin atau ngalang-ngalangin ada yang ditutupin. Iya idealnya yang kayak gitu. Jadi ya istilahnya jujur ngomong apa adanya antara anggota keluarga. Terbuka gitu ya. Terbuka. Terus ngajarin sex education nggak? Iyalah. Pasti. Oke. Baik, selanjutnya mau siapa? Oke, dari cowok-cowok dulu nih. Ceweknya kayak mikir dalam nih, karena dari hati katanya. Kalau nanti aku berkeluarga, keluargaku mau bagaimana? Mungkin arahnya kemana gitu? Kalau nanti aku berkeluarga,
mungkin arahnya mau aku bawa ke ya sama kayak Mas Valen tadi, terbuka. Kepengennya punya anak 2 gitu. Ya, oke, siap, Satu detail. cowok, satu cewek, jaraknya nggak jauh. Itu tadi program KB itu. Intinya seperti itu. Eh, Antara suami istri ke anak itu satu apa ya? Kepengennya yang satu ini pemikiran lah gitu. Satu ideologi ya. Satu, Satu garis lurus gitu, iya. kayak tentara. Tekan lurus. Oke. Saya kurang begitu yakin, tapi ya sama keluarga yang terbuka. Terus kalau bisa ya ya berbagi pengetahuan terutama tentang batasan tentang orang supaya nggak terjerumus ke pernikahan dini gitu ya. Terus mungkin juga perhatikan mental anak gitu. Perhatiin mental. Yang keras aja emang ini lagi jadi isu, perhatiin mental ya, gitu strict parent gitu ya. Iya. Ya. Tapi walaupun gitu nggak bebas juga, tetap diberi bimbingan mana yang salah mana yang benar gitu. Oke. Terakhir, kayak kamu mikir sepakat aja, tapi kan mikir panjang kalau langsung sepakat. Iya, tapi sepakat sekali dengan Bunga sebagai sesama perempuan. Oke. Ya. Biasanya kan orang tua lebih mengedepankan terkait edukasi. Kamu harus pinter, harus dapat nilai 100. Betul. Ya itu memang penting, tapi mental anak juga sangat penting, harus diperhatikan juga. Jadi saya berharap saya bisa mendapatkan pasangan yang nantinya bisa menjalankan parenting sebagai seorang teman maupun seorang konselor bagi anak-anak nanti. Wih, luar biasa. Dari tadi kita kalau boleh saya ambil ya bayangannya nih dari teman-teman nih pada terjerumus ke seks bebas gitu ya karena mereka kurang edukasi. Dan ketika saya nanya edukasi anak-anak Gen Z, ternyata mereka sering ditakut-takutin. Mereka nangkepnya dari tadi karena bahayanya ini banyak ketakutan. Terima kasih teman-teman dari Universitas Jenderal Sudirman KKN angkatan berapa nih? 22. KKN angkatan 22. Iya, 22 benar. Wah, 22 yang akan di Desa Brani sampai tanggal 17 Agustus 2005. Untuk itu, terima kasih teman-teman sudah berbagi sharingnya, pendapatnya, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dadah!